perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 1 akan memaparkan materi mengenai AFTA. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Jadi, apa itu AFTA? Ayo simak penjelasan berikut. Jadi Asean Free Trade Area atau AFTA berdiri pada tahun 1992, yang mana pada saat itu terjadi konferensi tingkat tinggi yang keempat yang diselenggarakan oleh Singapura. Nah, negara-negara pendiri dari AFTA yaitu ada 6, yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Kemudian tentu saja karena baru dibentuk, negara anggota dari AFTA hanya ada 6 dan ada 4 negara lainnya yang akan bergabung di kemudiannya, yaitu ada Kamboja yang bergabung pada tahun 1999, kemudian ada Vietnam pada tahun 1995, ada Laos dan Myanmar pada tahun 1997. Logo ASEAN Free Trade Area atau AFTA menggambarkan dinamika pergerakan negara-negara anggota ASEAN menuju integrasi ekonomi yang lebih kuat. Dalam desain logo ini, 6 tangkai padi yang mewakili 6 negara anggota ASEAN telah digabung menjadi satu bentuk padat yang bergerak maju, melambangkan kemajuan dan kerjasama yang erat antar negara. Garis-garis horizontal paralel dalam logo tersebut mewakili posisi yang setara dan kerjasama timbal balik di antara negara-negara anggota ASEAN. Latar belakang dari organisasi AFTA. Pada akhir tahun 1980-an, negara-negara di ASEAN mulai khawatir karena daya saing ekonomi mereka tertinggal dari Cina dan India. Sementara itu, blok perdagangan seperti Uni Eropa dan NAFTA juga semakin kuat. Sedangkan negara-negara di ASEAN masih terhambat oleh regulasi yang rumit dan juga tarif yang lebih tinggi. Para pemimpin ASEAN pun berkumpul dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 28 Januari tahun 1992. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bekerja sama, maka negara-negara di ASEAN akan sulit bersaing dalam pasar global. Maka dari itu mereka memutuskan untuk membentuk AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, untuk menciptakan pasar bebas dengan tarif yang lebih rendah. Sejak saat itu, perdagangan antar negara ASEAN menjadi lebih mudah, investasi asing meningkat, dan ekonomi kawasan berkembang lebih pesat. AFTA menjadi langkah besar dalam memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN di era globalisasi. Berikut adalah tujuan dari organisasi AFTA. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari AFTA. Tujuan dari AFTA yang pertama meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dengan menghapus atau mengurangi tarif barang antar negara anggota. Yang kedua, mendorong investasi asing ke wilayah ASEAN melalui pasar yang terintegrasi. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi yang merata di negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi regional melalui integrasi ekonomi yang lebih baik. Yang kelima, memperkuat posisi ASEAN dalam perekonomian global sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif. Jadi, apakah organisasi AFTA masih ada hingga saat ini? Iya, AFTA atau ASEAN Free Trade Area masih ada hingga kini dan terus berfungsi sebagai kerangka kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN. Adapun peranan dari organisasi AFTA itu sendiri antara lain yang pertama penerapan CAPT atau Common Effective Preferential Tariff. AFTA menggunakan skema CAPT untuk menurunkan harga tarif barang hingga 0 sampai 5%, sehingga bisa mempercepat integrasi perdagangan antar negara ASEAN. Yang kedua, AFTA juga menjadi fondasi pembentuk AEC atau ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Yang ketiga, penghapusan non-tarif. Selain mengurangi tarif, AFTA juga berfungsi untuk menghapus hambatan non-tarif, seperti kuota, lisensi, dan prosedur perdagangan yang rumit. Yang keempat, AFTA berhasil meningkatkan perdagangan kerjasama antar negara di ASEAN, sehingga ASEAN menjadi salah satu kawasan perdagangan terbesar di dunia. Yang kelima, sebagai daya saing global. Dengan adanya AFTA, ASEAN berusaha membangun posisi yang lebih kompetitif di pasar global. AFTA bekerja sama membentuk perjanjian perdagangan multilateral seperti RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership.
Hambatan dari organisasi AFTA. Tentu saja dalam peranannya, AFTA memiliki berbagai rintangan dan tantangan. Yang pertama itu tentu saja karena setiap negara memiliki perbedaan ekonomi dan kebijakan, sehingga kebijakan dari AFTA pun tidak sepenuhnya dapat terimplementasi secara seragam. Meskipun tarif telah berkurang, hambatan non-tarif seperti regulasi teknis dan birokrasi masih saja menjadi hambatan yang cukup besar bagi negara-negara ASEAN dalam perdagangan bebas. Nah, yang terakhir ada ketimpangan ekonomi, yang dimana anggota-anggota dari AFTA yang merupakan negara kecil atau negara berkembang sangat susah bersaing dengan negara yang lebih maju. Keanggotaan AFTA. Ini saya akan menjelaskan mengenai keanggotaan AFTA dan peran dari masing-masing negara dalam kerangka kerjasama. Terdapat 10 negara, yaitu Keanggotaan AFTA mencakup seluruh negara anggota ASEAN. Yang pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Singapura, kelima Thailand, keenam Brunei Darussalam, ketujuh Vietnam, kedelapan Laos, kesembilan Myanmar, dan yang terakhir Kamboja. Apa saja sih peran umum masing-masing negara dalam kerangka kerjasama AFTA? Untuk yang belum tahu, bisa simak video berikut. 1. Indonesia. Indonesia berperan sebagai motor penggerak utama dalam perdagangan intra-ASEAN. 2. Malaysia. Malaysia berperan fokus dalam perdagangan elektronik, minyak, gas, dan juga produk berbasis teknologi tinggi. Yang ketiga, Thailand. Thailand berperan penting dalam mengembangkan sektor otomotif, pariwisata, dan juga agrikultur. Yang keempat, Filipina. Filipina berperan penting dalam sektor layanan, teknologi informasi, serta ekspor bahan mentah seperti tembaga dan juga buah tropis. Yang kelima, Singapura. Singapura berperan penting sebagai pusat keuangan dan juga logistik di ASEAN. Keenam, Brunei Darussalam berperan penting sebagai eksportir utama minyak dan gas di ASEAN. 7. Vietnam. Vietnam berperan penting dalam berkontribusi dalam sektor manufaktur, tekstil, dan juga elektronik. Yang ke-8, Laos. Laos berperan fokus dalam sektor pertanian dan energi, terutama tenaga air atau hydropower. 9. Kamboja. Kamboja berperan penting dalam menyediakan tenaga kerja untuk industri padat karya seperti tekstil dan juga pakaian. Ke-10, Myanmar. Myanmar berperan kaya akan sumber daya alam seperti gas, minyak, dan juga mineral.